Selasa malam, Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Torehan itu diraih usai mengalahkan Filipina 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Untuk Indonesia melangkah ke fase selanjutnya itu memang agak sulit sih. Kalau pemain naturalisasi itu gimana? Jadi kayak timnas Belanda jadinya. Yang bikin saya agak pesimis itu sebenarnya bukan dari timnas Indonesianya kualitasnya, tapi dari lawan-lawan yang cukup berat. Dari tim-tim yang bisa dibilang kontra terhadap naturalisasi, dianggap tidak memanfaatkan pemain lokal atau anak-anak muda yang pengen main timnas, tapi nggak kecapai. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan kami Yo Ayo Channel. Yo Indonesia, Kita harus menang. Yo Ayo Channel. Masuk ya. Oke, pertama-tama kita perkenalan terlebih dahulu. Dari ujung, dengan siapa bang? Bung Suhai. Bung Doni. Yang terakhir Bung siapa? ADS dong. Dan saya selaku pembawa acara Bung John. Oke, kita lihat dari kans peluang timnas Indonesia di round ketiga ini akan seperti apa jalannya. Ada yang bilang sulit, ada yang bilang juga meragukan, ada yang bilang juga optimis. Kita lihat dulu dari musuh-musuh atau lawan-lawan timnas Indonesia di fase kualifikasi di grup C itu ada siapa saja bang? Sebutkan dulu. Ada Bahrain dan Australia. Siapa lagi bang? Cina dan Indonesia. Lagi bung. Yang paling berat ada Arab dan Jepang. Anggaran Piala Dunia. Grup neraka, bisa jadi grup neraka. Oke, selanjutnya kita bahas dulu dari segi pelatih. Siapa lagi kalau bukan Coach Sintayong STY. Menurut Bung Ades, peluang atau susunan pemain dari Coach Sintayong itu seperti apa untuk menghadapi kualifikasi ini? Oke, terima kasih Bung Jones. Ya, benar. Oke. Oke, menurut pandangan saya pribadi Bung Jones, memang untuk Indonesia melangkah ke fase selanjutnya itu memang agak sulit sih. Tapi saya tetap optimis karena sebagian hampir seluruh pemain itu menurut saya udah sangat bagus sekali, Bung. Dari lini belakang sampai lini ke depan. Dan terutama satu lagi itu untuk pelatihnya saya apresiasi untuk STY. Itu luar biasa untuk STY. Tepuk tangan dong untuk STY. Bukan. Jadi balik lagi dengan Menurut Bung ADS untuk pemain susunan pemain nih kita bicara ke nih Bung ADS. Ya, dari pelatih Sintayong itu nanti ke depannya untuk melihat skuad yang sekarang ini tuh gimana, Bang? Gimana? Ya, Sintayong bakalan nurunin siapa aja nih yang cocok itu. Oke. Untuk susunan pemain saya rasa nggak jauh berbeda dengan satu match pertandingan terakhir melawan Filipina. Tapi memang kalau untuk menghadapi fase ronde ketiga ini kita memang perlu
tambahan pemain kayaknya. Bung. Tambahan pemain, oke. Pemain naturalisasi. Nah, jadi menurut saya Bung, pemain diaspora itu memang sangat membantu untuk timnas kita sendiri itu Bung. Ya. Bisa kita lihat dari beberapa pertandingan terakhir Bung, itu mereka bermain sangat luar biasa. Terutama pemain-pemain yang tambahan seperti Tom Hai, Verdong. Itu menurut saya itu udah grade A lah. Grade A ya. Itu lihat aja dari segi teknik passing dan terakhir cara Tom Hai mencetak gol. Itu menurut saya itu udah luar biasa sekali. Ya. Oke. Coba kita lihat dari pandangan Bung Suhai. Oke, pertama kita bahas masalah Sintayong. Kalau menurut pandangan saya, Sintayong itu bagus. Tapi untuk di Indonesia, menurut saya beliau terlalu banyak pemain naturalisasi. Oh, ini menarik. Jadi di mana posisi pemain Indonya? Rata-rata pemain naturalisasi. Wajar kalau gaya pemain kita berubah. Doh, orang luar, orang Belanda main di Indonesia kan beda. Cara pemain di Belanda di Eropa kan beda sama di Indonesia. Wajar kalau level timnas kita sekarang udah naik. Tapi menurut saya itu cobalah dikembangkan untuk orang Indonesia sendiri. Cobalah orang Indonesia itu dikembangkan biar bisa bermain kayak orang di Belanda kayak gitu. Kalau pemain naturalisasi itu gimana, jadi kayak timnas Belanda jadinya. Menurut saya sih seperti itu, bukan timnas Indonesia kan. Jadi di mana rasa cinta nasionalisme kita sebagai orang Indonesia, orang pribumi, tersingkir lama-lama gara-gara orang naturalisasi ini. Menarik. Tapi Gimana? kan Bung Suhai, pemain-pemain kita yang itu kan termasuk keturunan. Jadi ada yang dari ayahnya, ibunya, mungkin kakek, nenek berdarah Indonesia. Itu gimana menurut Bung Suhai? Bener, keturunan. Berarti kan setengah Indonesia, setengah orang luar. Setengah Holland. Tapi kan beliau kan besar-besarnya di Belanda. Ada nggak orang besar-besar di Indonesia? Nggak ada. Ya, menurut saya seperti itu. Cobalah untuk Sintayong ya. Sintayong itu cobalah untuk kalau bisa mendidik orang-orang pribumi, orang Indonesia itu bermainnya bagus kayak orang-orang Eropa. Sintayong bagus, saya akui. Kemarin tuh peringkat Indonesia naik. Terus beliau udah berhasil membawa Korea ke 4 besar Piala Dunia waktu itu kan. Bagus Sintayong itu. Menurut saya sih itu. Bagus. Mungkin ada tambah lagi, mungkin Boleh. dipersilakan. Mungkin ini dari Bung Doni, mungkin udah ulik-ulik nih. Mungkin bahannya banyak ini untuk menggoreng atau membahas Sintayong. Mana Bung? Kalau untuk Sintayong sendiri itu benar sih seperti yang disampaikan oleh Bung Suhai. Sintayong itu udah nggak bisa diragukan lagi. Dia bawa Korea Selatan itu mengalahkan Jerman di tahun 2020 Piala Dunia. Yang di Qatar ya? Bukan. Yang di Qatar lah. sebelum di Qatar, Bang. Sebelum di Qatar itu di Rusia. Oh. Bener kan? Ya. Di Rusia. Rusia. Zebravska. 2018 seperti itu. Iya, 2018, sorry. Di Piala Dunia 2018 itu Sintayong mengalahkan apa tadi? Jerman. Udah nggak bisa kita ragukan lagi. Terus untuk kualitas pemain saya agak kurang setuju sebenarnya kalau dibilang sama. Agak kurang setuju. Yang bikin saya agak pesimis itu sebenarnya bukan dari timnas Indonesianya kualitasnya, tapi dari lawan-lawan yang cukup berat. Oke, Bung. Artinya menurut Bung Doni di grup C itu musuhnya memang sangat-sangat berat dan langganan Piala Dunia ya, Bung ya? Benar, di situ ada alumni dari Piala Dunia 2022. Ada Arab. Terus ada Jepang. Jepang itu udah 17 kali loh, Bang. Ya, Jepang dari edisi 90-an. 17, peringkat 17 dunia. Oh ya, masih itu. udah langganan. Ya, udah langganan. Udah pasti masuk terus kan. Australia yang terakhir. Iya, terakhir kita terpongkeng 4-0. Terpongkeng itu apa, Bang? Di Piala Asia.
terpongkeng kita. Terbantai. Terbantai 4-0, Bung. Ya. Walaupun terlepas kita di situ belum ada pemain kayak Verdong segala macam. Tapi kalau kita telah lebih lanjut dari Verdong, Martin Paes yang belum pernah gabung timnas, apakah bisa langsung nyetel atau bisa langsung ada chemistry, langsung bisa tune in dengan permainan yang sebelumnya udah rapi diterapkan di Piala Asia. Walaupun memang agak kurang beruntung kalah di fase knockout melawan Australia. Kayak gitu aja sih. Kalau misalkan kita udah latihan terus, latihan tanding, mungkin chemistry terbangun. Tapi kalau misalkan latihan, tanding enggak, tiba-tiba langsung kompetisi, apakah bisa langsung tune in, Bang? Gitu. Chemistry-nya tuh di mana? Bahkan Sintayong juga pasti kewalahan untuk menyatukan, apalagi pasti ada juga kendala bahasa. Yang satu bahasa orang Belanda, yang satu bahasa Jawa, yang satu bahasa Padang. Sintayong juga bahasa Korea. Bahasa Korea. Nggak bisa bahasa Inggris berarti. Nah itu, coba Bang. Kira-kira dari sudut pandang Bang ADS gimana Bang? Mana Bang? Boleh? Silakan. Saya menanggapi dari Bung Dons tadi. Jadi yang pertama itu bahasa, Bang ya. Kendala bahasa. Menurut saya kalau untuk kendala bahasa itu kayaknya bisa diatasi, Bang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di sepak bola itu kita punya bahasa sepak bola sendiri, Bang. Oke. Itu bahasanya udah bahasa umum lah. Semua pemain itu bisa tahu lah. Terus di timnas juga, Bang, kayak Witan, Asnawi itu dan yang lain itu udah pandai bahasa Inggris semua, Bang. Udah main di luar kan? Iya, karena udah sering main di luar juga kan gitu. Kayak siapa Arhan kan main di Arhan, Korea. gitu. Kan? Nah, Marcelino, Marcelino. Kabarnya ke Marcelino mau pindah ke tim baru kan? iya, Iya. Bang. Karena Pindah ke di tim baru, timnya kayaknya udah out. Iya udah. Tapi dia bakal kayaknya timnya lebih bagus lagi Bang di Eropa. Balik lagi masalah kendala bahasa tadi, Bang. Itu kayaknya memang bukan terkendala yang besar itu, Bang. Bukan kendala besar ya, bukan kendala besar ya. Karena semua pemain itu hampir semua pemain baik dari Belanda, baik dari Indonesia itu sudah bisa berbahasa Inggris semua, Bang. Penyatunya itu di bahasa Inggris. Betul Dan sekali. juga ini saya tambahin Bang Ades, itu mungkin dari segi bahasa pola transisi mereka kan ada bahasa serangan tuh kan, misalnya nih attack, defend, atau up maju misalnya seperti itu, atau long ball atau passing. Mungkin dari kalimat-kalimatnya seperti itu kan mereka sudah pasti paham kan, Sudah paham. gestur atau Betul. minta passing gini kan bisa kan Ya, ya, atau betul. Makanya saya sebutkan tadi, Bang, itu bahasa umum sepak bola lah. ya bahasa bola. Jadi untuk itu kayak nggak masalah. Terus satu lagi kata Bang Suhai tadi masalah naturalisasi. Itu menarik Bang Ades. Itu banyak sekali dari tim-tim yang bisa dibilang kontra terhadap naturalisasi, dianggap tidak memanfaatkan pemain lokal atau anak-anak muda yang pengen main timnas tapi nggak kecapai lihat naturalisasi. Nah itu gimana Bang? Oke, Bung, untuk pemain naturalisasi atau diaspora tadi, Bung, menurut saya itu sangat bagus, Bung, untuk menaikkan perform level Gila. permainan timnas Indonesia. Kalau untuk pemain lokal sendiri itu sebenarnya bagus juga, Bung. Jadi dia lebih bisa untuk memacu levelnya sendiri biar Upgrade agar ya. bisa di-upgrade Ya, gitu kan, Bang. upgrade. Jadi dianya nggak di situ-situ aja. Jadi daya saing juga lebih sengit lah gitu. Ya. Jadi kita itu lebih menunjukkan kualitas kita agar bisa lebih baik lagi gitu. Ya, Mungkin sebagai contoh kan Bang ya, kan kita udah lihat siapa pemain lokal, Witan, Arhan, Arhan, Asnawi. Nah, itu Marcelino, betul sekali. Rizky Rizky Ridho itu luar biasa itu, Bung. itu luar biasa. Itu pemain yang muda, tapi udah sangat levelnya udah di atas rata-rata lah. Artinya boleh. Silakan Bung Don. Ya Rizky Ridho bagus karena dia 2 orang. Apa itu?
Rizky dan Rido. Dia dua orang. Namanya Bung, Rizky Ridho. Ya, tapi kalau misalkan menanggap nyanyi dangdut. Kita lanjut, tapi kalau misalkan memang tadi meningkatkan kepercayaan diri dari Pemain-pemain lokal. para pemain-pemain lokal, tapi untuk kebijakan yang terkini itu PSSI mengizinkan klub-klub Liga 1 untuk memiliki 8 pemain asing. Untuk memasuki Di mana lagi? Liga 1. Di mana lagi Kesempatan. yang diberikan dari PSSI untuk pemain lokal. Kalau untuk pemain asing, kalau misalkan memang untuk jangka pendek ya, boleh lah gitu kan. Untuk jangka pendek naik ke level bikin semangat pemain lokal untuk bersaing. Tapi juga selain kebijakan 8 pemain asing tadi, di U16 yang barusan main, Iya. itu ada 2 pemain diaspora juga. Ada Bang. Itu gimana kesempatan juga untuk anak-anak pemain lokal yang baru mau coba-coba ke dunia sepak bola profesional. Gitu Bang. Oke, mungkin kalau saya menanggapi Bung Doni Bung ya, yang peraturan tadi 8 pemain asing untuk masuk roster. Tapi kan itu untuk kalau main ke lapangan itu 5 Bang ya. Kalau nggak salah 5 kan? 5 yang main. Nah, menurut saya Bang ya, justru itu bagus Bang. Kenapa? Kita lihat aja liga-liga luar. Contoh yang sering kita tonton, Liga Inggris. Liga Inggris itu Bang, pasti dalam satu klub itu banyak pemain luar. Pemain Inggris mungkin bisa dihitung mungkin atau beberapa orang aja, sisanya negara luar. Dan untungnya bagi orang-orang luar itu, jadi mereka bisa berkarir juga di liga-liga top. Nah, dan juga Liga Indonesia ke depannya bakal next level. Naik level ya. Naik level. Jadi mungkin bisa nanti bertemu dengan liga-liga Jepang, Liga Korea, mereka bisa mungkin 11-12. Kalau udah jalan peraturan baru ini, mungkin bisa bersaing di Liga Champions Asia, Bang. Bisa Jangan jadi. muluk-muluk cuma di Liga Indonesia kan. Benar. Kalau juara Liga Champions Asia kan, wah luar biasa. Tapi kalau gimana? bisa kita ambil kesimpulan ya, dari kita ini sebenarnya mendukung untuk kemajuan Indonesia ya Bang ya. Bang Suaya. Kita dari di sini pastilah mendukung Indonesia. Siapa sih nggak cinta Indonesia? I love Indonesia. Indonesia ya. Siapapun mainnya pasti cinta Indonesia. Cuman kan kita akan kasih masukan Ya, kalau bisa. Nah, kalau nggak bisa ya memang mau gimana lagi? artinya memang pemain lokalnya belum bisa ini Bang, belum bisa menunjukkan level-level tinggi. Artinya mereka ke depannya harus nih, berarti kita itu harus pacu, harus naik level. Melihat teman-teman kita yang lokal-lokal itu kan bisa, kok kita nggak bisa? Kita tunjukkan aja. Ya memang seharusnya pemain seperti Marcelino, Rizky Ridho itu bisa menjadi role model untuk Role model, pemain-pemain benar. lokal Ya, role gitu. model. Dan juga untuk pemain-pemain yang masih level junior itu nggak patah semangat lah. Ya, Kita pengennya itu continuity, nggak terus-terusan naturalisasi atau ambil pemain kita diaspora. juga mengharapkan yang apalagi yang dari U16 kemarin Nah. yang AFF kan, itu kan banyak nih lokalnya udah Lokal terlihat kan. lumayan. Itu tinggal ke depannya gimana PSSI dan tim memanage mereka itu supaya on track. On track, Jangan benar. sampai di U19 atau U20 mereka hilang. Sayang kan udah kelihatan nih siapa contoh yang hebat tuh, Goli pemain terbaik. Goli. Oh, Goli. Itu wah luar biasa itu. Anak dari mana? Bekasi atau Tangerang kalau salah itu. Anak itu. Itu bisa jadi golden boy. Marcelino, the next Marcelino itu Bang. Jadi kita harapkan ya untuk pemain lokal juga nggak kalah saing, walaupun memang persaingan begitu berat sekarang. Berat, pasti berat. Adanya pemain diaspora ini. Ya, Itu aja sih harapan untuk continuity ke depannya. ya. Terus kita tadi saya sempat singgung ya Bang, untuk 3 tim yang pernah jadi alumni di Piala Dunia 2022 Oke. di Qatar. Oke, yang terakhir ya. Langganan. Langganan. Ya, langganan. Langganan. Artinya kalau langganan itu Bang tiap tahun Bang. Berarti tiap 4 tahun sekali pasti ada kan. Jadi di sini kalau lihat di hasil 2022 Piala Dunia, Arab Saudi itu mengalahkan Argentina yang keluar di sebagai juara Juara Piala di Dunia 2022. kompetisi tersebut. Iya Ya. benar itu Bang. Itu negara Arab Timur.
Des. Iya benar. Coba gimana? Iya besoknya negara libur gara-gara negaranya berhasil mengalahkan Argentina. Karena bisa mengalahkan Argentina. Prestasi yang luar biasa. Libur, tanggal merah. Merah tanggalnya libur. Tapi kalau yang untuk hasil akhir di grup memang nggak lolos. Nggak lolos. Tapi itu sebuah prestasi juga ya, Pak. Prestasi. Kalau secara di atas kertas mungkin ranking berbeda, tapi kalau mentality Arab, wah luar biasa Arab. Lihat aja kan di Liga Arab sekarang kan pemain-pemainnya, Bang. Pemain-pemain di Liga Arab sekarang, Bang. Seperti Cristiano Ronaldo, Neymar, siapa lagi tuh? Sadio Mane, Benzema. Wah, itu sudah top-top dunia semua, itu udah main. Jadi memang Liga Arab. agak berat menurut Ya, saya ya. kalau untuk Indonesia untuk lolos ke di fase 3 itu. Berat ya. Apalagi ada Jepang. Jepang tahun kemarin 2022 Menang lawan Jerman. 1-2 skornya. Ya, lawan Jerman. Lawan Jerman. Iya, yang Rudiger sampai agak lari itu kan. 1-2 skornya. Jadi menurut saya itu memang agak susah lah untuk Indonesia. Ya kita tahu kan sekarang level Indonesia kan sudah berkembang. Ya. Menurut saya sih kalau Indonesia tuh nggak level lagi kalau main di Asia Tenggara, ASEAN. Nah, jadi kita itu bukan lagi level AFF. Bukan lagi level AFF. AFF apa? Jadi kalau dulu kan kita itu saingan kita nggak jauh-jauh. Thailand. Ya, Thailand. Thailand. Vietnam. Yang paling rusuh lah enggak kan? Thailand, Sekarang Vietnam. lihat kemarin. Udah Australia susah. sekarang jadi saingan kita. Kalau di Asia udah setara lah. Udah salah Ya memang kalau kualitas pemain kan memang pemain Eropa banyak kan seperti saya bilang tadi kan masukkan ini kan. Nah, tapi untuk kans Indonesia agak berat karena dari segi pengalaman aja masih minim. Ya, belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Apalagi lawan langganan Piala Dunia kan Ya, belum. agak susah. Australia, Arab, Jepang. Nah, Cina kan memang susah Cina, apalagi Cina kan dari sejarahnya aja pernah ikut Piala Dunia. Pernah. Cina itu dikatakan tuh mungkin bisa kita lampaui tapi tidak bisa diremehkan. Apalagi sama Bahrain, Bang. Kita pernah dulu kalah. Ada historinya 10-0. 10-0, Bang. Nah, itu mungkin jadi suatu antara motivasi dan beban juga. Jadi Masa lalu. kalau masa lalu jangan diperpanjang. Jangan diperpanjang. Iya. Oke. Jadi di sini memang untuk 3 negara tersebut yang lolos dari fase grup cuma Jepang dan juga satunya lagi Australia. Australia tuh jadi runner up. Kalau menurut history. Menurut sejarah. Terus di sebelumnya kita kalah 4-0 lawan Australia Di Piala Asia ya. Piala Asia, juga pernah kalah lawan Jepang 3-1. 3-1. Itu kan Jadi PR. memang berat lah. Mungkin pemain-pemain yang pernah menghadapi sedikit banyak ada rasa takut gitu. Sedikit banyak ada rasa takut. Iya. Adalah. Tapi Mungkin ya. pemain kita kemarin pas di Piala Asia itu, Bang, kan belum ada pemain. Tom Haye memang belum ada. Tom Jay Haye belum masuk. Idzes, Nathan Nathan. Coan belum mateng. Verdong. Nah, Paes. Paes memang lagi proses sidang kan. Proses. Nah, yang 4 pemain itu kan kemarin belum masuk, belum gabung. Orang Nangun. Satu 5. lagi. Nah, 5 itu kan mereka belum gabung di Piala Asia kemarin. Mungkin kalau mereka udah gabung, kemungkinan prediksi saya itu nggak mungkin sampai 4-0 lah. Minimal kita adalah 4-3 mungkin kan, atau 4-2 pasti ada perlawanan. Gimana Bung Ades? Ya saya setuju dengan Bung John. Memang kedatangan pemain baru kita ini itu sangat mengangkat perform kita. Iya, mengangkat perform, Mendongkrak juga untuk tim. Mental kita juga. Balik lagi kalau untuk Bang Doni tadi bilang pemain kita itu kalau udah berhadapan sama pemain kelas-kelasnya di atas itu udah down duluan gitu, Don. Iya. Apalagi kalau sejarahnya melawan tim-tim dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah itu udah down duluan. Beda dengan kayak kita lawan Korea. Korea kita pernah menang kan? Iya, di Under 23. Walaupun di kelompok usia. Iya, kelompok Terus di usia. Jepang juga Iya. kita masih kasih perlawanan. Australia udah sering ketemu. Tapi kalau ketemu di tim-tim Arab kayak Bahrain, walaupun emang nggak diunggulkan, Iya. Bahrain dan juga Australia itu kayak mana ya?
kayak ayam sayur tiba-tiba takut. Down duluan. Mungkin karena mereka ngomong aja dikira doa. Kita nggak tahu kan. Jadi kita udah kalah doa gitu. Iya, Bung. udah kalah doa. Doa doang sebelum bertanding. Jadi mereka takut kayaknya lawan kita lebih dekat sama Tuhan dibandingkan kita. Kita Iya. doa, mereka doa. Oh, oke. Mana Bung Ade? Gimana, Bang? Tapi nggak gitu, Bung. Tapi enggak gitu juga ya. Nggak gitu juga. Itu juga konsepnya, Bang. Kayak gitu konsepnya. Iya, gitu konsepnya, Bung. Jadi untuk pemain sendiri, saya rasa mentalnya sekarang dengan dulu dan sekarang itu sudah jauh berbeda, Bung. Kalau dulu, ya saya akui, memang banyak beberapa pemain, ada juga dulu pernah di statement ada Evan Dimas juga bilang bahwa ketika mereka menghadapi tim-tim besar itu udah down duluan. Nah, tapi semenjak di masa STY semuanya itu udah berubah, Bang. Berubah. Bung. Heeh. Dari faktor mental, taktikal, cara bermain itu udah berbeda 100%, Bung. Jadi saya rasa untuk round ketiga ini kita masih punya harapan. Masih ada. Kasnya itu masih besar menurut saya, Bung. Ya, menurut saya juga kemungkinan ST itu akan menambah squad baru. Betul, Bung. Seperti Pais tadi, Bung. Ya, PAS kan dalam proses sidang CAS kan di FIFA di Belanda, Bang ya. Nah, masih proses, mungkin antreannya banyak kan. Tapi memang kita butuh seorang Martin Paes. Betul, Kenapa? Bang. Karena level-level yang kita lawan itu bukan lagi Asia yang bawah lah, itu level dunia itu. Saya setuju, Bang. Kita perlu yang model iya gitu kan. Iya, Paes kan bisa nepis. Bukan, Mbak. Ini, Mbak. Dan juga ada lagi rumornya tuh sini, Bang, Kevin Dix yang pemain dari Kevin Dix, pemain dari Copenhagen. Betul, nah. Tanda itu dari ibunya yang dari Indonesia, tapi itu kan baru rumor. Ada satu lagi pemain dari FC Utrecht, itu kalau nggak salah namanya Ole apa, Bang? Ole. Bukan, Bang. Iya betul, Bang, itu pemain kalau nggak salah itu satu ya, top score. Top score, dia tuh striker murni. Nah, mungkin itu tapi masih rumor juga kan. Ya. Nah, tapi nggak tahu kapan, mungkin PSSI udah komunikasi itu gimana. Semoga saja, Bang. Semoga saja Cepat kita realisasi. harus ada amunisi baru, kita harus lebih upgrade karena level kita ini bukan main-main. Ya, bukan lagi level ASEAN, Bang. Oke, Ini kita langsung juga. saja mungkin untuk prediksi dan kans atau apalah ya bagusnya untuk timnas Indonesia menghadapi round 3 ini. Dimulai dari Bung Suha. Prediksi. Jaya. Bang Jai. Ya. Jadi untuk prediksi, menurut saya seperti yang saya sampaikan tadi, prediksi Indonesia itu berat untuk lolos ke kans. Kalau berat Lolos. itu kira-kira Bukan nggak lolos, tapi berat. peringkat berapa lah kira-kira beratnya itu? Peringkat 4 masuk lah mungkin ya. 4, artinya lah kita mungkin. harus ke round 4. Round 4 selanjutnya mungkin kan? masuk lah harus. Ya, Tapi kalau bisa round 3 masuk ya bagus. kalau kita itu masuk dari round 3 itu minimal peringkat 3-4 ya, masuk untuk round 4. Ya 3-4, 3-4 round 4. Mungkin Kalau 1-2 itu lolos. itu berat, 1-2 Ya ya. 1-2 pasti berat. Berat ya, itu yang Lihat otomatis dari- langsung lolos Piala Dunia ya. Dilihat dari histori dengan sejarah, terus juga lawan-lawannya kan Ya. angkatan Piala Dunia agak berat. Tapi kan kita sebagai orang Indonesia kan tetap berharap Indonesia dapat maju Dapat maju. ke lolos harus ke maju. fase selanjutnya, lolos Piala Dunia. Lolos Piala Dunia. Kalau lolos Piala Dunia kan kita yang bangga. Kita sebagai orang Indonesia, walaupun banyak main asingnya, tapi orang nama Indonesia kan terangkat. Indonesia, benar. Satu-satu sama Indonesia. Indonesia, Satu Garuda. kesatuan satu Indonesia. Garuda. Mungkin kalau menurut saya sih itu prediksi memang agak berat, tapi Berat. mudah-mudahan bisa lolos. Mudah-mudahan bisa Ya kalau nggak lolos fase 3 ini, Tiga. lolos fase 4 lah. round 4. Fase 4 biar bisa masih lanjut ke kualifikasi Piala Dunia. Oke. Gimana Bung Doni? Oke, Bunda nih. Gimana prediksinya dan kansnya untuk timnas Indonesia menghadapi round 3 Piala Dunia kualifikasi Piala Asia ini? Kalau untuk prediksinya sendiri mungkin paling optimisnya bisa 3 atau 4. Oh, sama Realistis. realistisnya sama Realistis. kayak Bung Suhai. Mungkin kita bisa ngalahin Bahrain, Bahrain. Cina, atau menahan imbang Arab. Artinya Bahrain sama Cina itu home away wajib menang.
home away wajib menang. Wajib menang. Terus ada imbang mungkin di pertandingan melawan bukan Bang. Kalau Australia itu kemungkinan lebih taktis, mereka tuh bermainnya lebih sabar. Sedangkan kita kan memang sedikit terpancing untuk keluar menyerang. Mereka mainnya sabar, bersih, nggak ada provokasi, itu agak sulit. Set ball ya. Ya untuk set ball segala macam itu kita lemparan ke dalam pun itu mungkin akan mereka antisipasi secara tinggi badan mereka benar. dapat. Tapi kalau untuk Arab kemungkinan kita masih bisa mengimbangi. Bisa mengimbangi. Walaupun pernah mengalahkan Argentina. Argentina lawan Indonesia aja berapa Bang kemarin? 2-0. 2-0. Itu belum ada pemain-pemain diaspora tadi kan? Itu belum banyak pemain-pemain diaspora. Jadi kansnya mungkin kita 3-4. bisa 3 atau 4 dan imbang melawan Arab minimal. Jadi tetap optimis juga Tetap Bang optimis. ya. Walaupun 3 dan 4 artinya di round keempat ya. Di round Selanjutnya, keempat pasti kita lolos. Ya. Paling maksimal lah di peringkat 3. Syukur-syukur prediksi kita berdua ini salah. Dalam artian bisa 5-6. bukan Bang. Jangan. Jangan jadi seperti Bung. Jangan musuhan. 1-2. 1-2. Ya. Syukur-syukur bisa Syukur-syukur 1-2. Ya, gimana Bang kalau untuk 1-2? Ayo Bung ADS, gimana prediksinya? Saya agak kurang sependapat Bung sama Pendapat Bung Suhai dan Bung Doni. Mana? Dan satu lagi Bung, Benar. saya akan meralat dari perkataan Bung Suhai. Apa itu? Bung Suhai tadi mengatakan pemain asing. Pemain asing. Bukan pemain asing. Saya nggak kurang setuju tuh Bung. Kurang setuju. Karena menurut saya pemain asing. betul. Karena menurut saya pemain yang sudah membela timnas Indonesia itu sudah benar-benar warga negara Indonesia. Dan juga Karena- sudah ada KTP, Bang. Betul Sudah Bung. ada KTP. Karena mereka juga itu punya garis keturunan yang jelas. Seperti kata Bung John tadi, dari nenek, ayah, kakek itu udah ada. Silsilahnya. Betul sekali itu Bung. Jadi untuk selanjutnya saya rasa itu saya jangan melihat lagi atau menyebut Ya. kata-kata pemain asing atau betul. naturalisasi. Ya. Saya agak kurang sependapat itu. Tidak etis. Menurut saya kalau sudah berbaju Indonesia dan berlambang Garuda itu sudah Sudah Indonesia. Seperti itu Bung. Kita kasih kesempatan untuk minta maaf. Belum nanti. Saya masih mau ngomong nih. Belum. Nanti Bung. Oke, untuk kans prediksinya Bung Oke, Ades. Tadi kan udah disanggah nih yang ngomong main asing. Sekarang kita bilang prediksi. Oke. Mana harapan prediksi Untuk prediksi saya dan harapan saya juga Indonesia langsung lolos ke babak selanjutnya. Wah, Iya. Langsung. Iya, langsung. Tanpa himbauan. Enggak. Peringkat berapa itu? Peringkat berapa? Minimal peringkat kedua. Peringkat Dan kedua. saya yakin kenapa saya berani bilang seperti itu? Saya melihat dari pemain-pemain yang saat ini udah levelnya udah sangat berbeda. Apalagi akan ditambah pemain-pemain diaspora yang baru gitu Bung ya. Nah, itu akan menaikkan level kita. Jadi saya rasa timnas Indonesia juga akan memanfaatkan semua pertandingan, terutama laga home. Laga home itu saya rasa itu disapu bersih, harus. Setiap pertandingan itu 3 poin. 3 poin. Dan untuk di tandang ya seperti Bahrain itu seri lah, kita ambil 1 poin dan Wajib, Bang. kalau 3 ya Wajib 3. harapan saya sih maunya 3. Ya. Tapi ini secara pemikiran saya aja nih Bang. Jadi dari kandang Bahrain 1 poin, kandang Australia 1 poin, mungkin Arab juga 1 poin. Kalau Jepang, Berarti Jepang harus 3 poin dong. kalau Jepang Dari memang peringkat 2. agak sulit Bang. Tapi minimal 1 poin lah semuanya. Saya berharap sih Indonesia tetap lolos dan menempati peringkat 2. Minimal peringkat 2. Betul sekali. Lolos ke babak selanjutnya. Terima kasih Bung. Oke, mungkin saya juga berpendapat sama Bung Ades ya. Untuk prediksi di round ketiga ini memang berat, tapi saya dan Bang Ades optimis. Kenapa?
Karena kita lihat aja contoh pemain kita JIJs, yaitu kan dari divisi 2 di Seri B kayak tadi. Seri B. Dia tahun depan akan naik ke Seri A. Artinya PD pemain itu pasti meningkat, level pasti meningkat, dan juga rumornya dia mau dilirik oleh Torino, rumornya. Karena pelatihnya kan mau diambil Torino kabarnya kan. Udah resmi. Udah resmi pindah Torino. Nah, bisa jadi pelatihnya itu ngambil Aegis ke Torino. Artinya Torino itu kan kalau secara peringkat 10 ke atas kan. Jadi kira-kira peringkat 5, peringkat berapa? Torino nggak melatih lagi. Apa? Torino. Oh, Mourinho itu pelatih. Nah, jadi kita kalau saya tetap optimis. Saya pengennya timnas kita tuh peringkat 1 malah. Satu. Melebihi saya dong. Iya, 1. Di luar prediksi BMKG. Di luar Nurul. Ya, 4-3 kalau saya bilang 2-3-4, saya pakai baju timnas ini, Bang. Malu jadi Malu, Bung. Saya pakai baju timnas. Saya harus tahunya timnas optimis peringkat 1. Langsung lolos Piala Dunia 2026. Boleh. Optimis boleh bang, cuman kan harus realistis. Oke, mungkin itu saja diskusi kita mengenai kans atau prediksi timnas Indonesia menghadapi round 3 Piala Dunia kualifikasi zona Asia. Kita doakan supaya timnas kita sesuai prediksi saya ya, kalau bisa ya. Saya peringkat 1. Peringkat 1. Ya. Tapi tadi dengan catatan seperti kata Bung ADS, itu harus sapu bersih laga-laga kandang. Jadi untuk tugas para warga Indonesia, ramaikan Gelora Bung Tomo kan? Ya, Bung Tomo. Bung Towel. Apa jadi? Gelora Bung Towel. Pokoknya mau main dimanapun, merahkan stadion. Support Indonesia. Garuda di dadaku. Garuda kebanggaanku. Ku yakin hari ini pasti menang. Yo ayo channel. Dukung Yo Ayo Channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you.